Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan tertabrak mobil box hingga terpental ke sungai di Rengas Dengklok, Karawang. 39 warga Tasikmalaya dan Garut diduga keracunan sate jebret. 2 diantaranya meninggal dunia. Kecewa dengan kualitas dan pelayanan air bersih, ratusan warga protes ke PDAM Tirta Anom, Kota Banjar. Sebuah mobil box menabrak seorang perempuan pengendara motor di Karawang. Korban tewas usai terpental ke aliran sungai di wilayah Rengas Dengklok. Inilah aksi salah seorang warga yang berenang untuk menolong korban kecelakaan yang terpental ke sungai. Korban adalah Dewi Kurniati, 46 tahun yang ditabrak mobil box di Jalan Raya Cikangkung Timur, Rengas Dengklok, Karawang. Kerasnya benturan membuat warga desa Dewi Sari terpental hingga masuk sungai yang berada di sisi jalan. Diduga sopir mobil box yang membawa sembako ini hilang kendali karena mengantuk hingga menabrak korban saat datang dari arah Jakarta menuju desa Kemiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi nyawanya tak tertolong. Jenazah akhirnya dibawa ke rumah untuk disemayamkan. Kondisi korban pas kejadian, kendaraannya ada di pinggir irigasi, korbannya ada nyemplung ke irigasi, Pak. Oh, gitu. Korbannya tewas ya? Setelah dicari kan nggak ketemu. Pas 30 meter dari tempat kejadian, baru ditemukan korban, seorang perempuan. Dalam kondisi tidak berdaya. Pas dibawa ke rumah sakit Asin, dinyatakan meninggal dunia. Polisi menangkap sopir mobil box, tetapi belum bisa memberikan keterangan soal kronologis kecelakaan. Syamsu Nursyah melaporkan dari Karawang. Kecelakaan juga terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 83. Sebuah mobil diduga hilang kendali hingga menabrak truk tronton. Akibatnya, supir dan penumpang mobil terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Mobil ini hancur karena kecelakaan di ruas tol Cipularang kilometer 83 sekitar daerah Jatiluhur, Purwakarta. Hancurnya mobil bagian depan dan kaca mobil ini karena menabrak bagian belakang truk tronton. Sementara tronton hanya tergores di bagian bemper belakang. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mobil terluka ringan dan berat. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kanit PJR Tol Cipularang mengatakan kecelakaan terjadi karena pengendara mobil kurang berkonsentrasi dan tidak mengantisipasi jarak antar kendaraan, sehingga kecelakaan di ruas tol arah Bandung ke Jakarta ini tak terhindarkan. Kedua kendaraan dari arah Bandung menuju ke Jakarta, sesampai di TKP, kendaraan kedua kurang antisipasi jarak aman sehingga menabrak kendaraan pertama truk tronton. Penyebabnya kurang antisipasi jaga jarak aman sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Akhirnya menabrak truk tronton. Atau mungkin diduga ngantuk, Dan? Ya? Atau mungkin diduga ngantuk? Kita tidak bisa menduga. Kedua korban masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sementara mobil dan truk berada di Pul Derek Jasa Marga depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Syamsu Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Usai menyantap sate acir atau kulit sapi yang dijual di pasar, puluhan warga Garut alami sakit perut hingga muntah dan dirawat di puskesmas dan klinik. Bahkan 1 warga Garut meninggal dunia. Keluarga Cecep tak menyangka pria 48 tahun itu meninggal dunia usai menyantap sate acir atau sate kulit sapi yang dijual di pasar. Diduga Cecep keracunan sate jebret yang dibeli di pasar Bojongluwa, Kecamatan Cilayu, Garut.
Sebelumnya korban sempat dirawat di klinik Cihideng bersama istri dan kedua anaknya. Namun kondisinya menurun hingga meninggal dunia. Pas bang pulang, kerasa lagi, bawa lagi ke sini. Oh, dibawa lagi ke sini. Jadi sempat dibawa pulang. Iya. Oke. Emang itu jebretnya biasa dibeli di pasar? Iya, biasa beli. Kan biasanya mah enggak gitu, tapi ini mah beda warnanya, jadi kuning-kuning bagaimana gitu. Kan biasanya kalau jebret itu mah kelapanya teh enggak nyambung, itu nyambung kayak bagaimana ya gitu. Beda gitu. Beda gitu. Beda. Selain keluarga Cecep, ada pula warga lain yang datang ke puskesmas dan klinik di Cilau atas keluhan serupa. Diduga mereka keracunan usai menyantap sate jebret yang dibeli di pasar. Satu keluarga, bapaknya, ibunya, dan dua anak. Yang meninggal ini Bapaknya. bapaknya ya Pak ya? Oke. Lokasinya di Kampung Cinangka. Cinangka. Tentu saja ini mereka, saya sampaikan, bukan hanya orang Garut, tapi ada sebagian orang Tasik. Nah, untuk jumlah orang Tasik itu ada dari Kecamatan Cigalonga, dari Desa Tirnagali dan Desa Kersamaju. Itu ada berapa orang, cuman untuk yang ada di wilayah Cilau, Kabupaten Garut, itu hanya 3 orang yang dirawat di Puskesmas Cilau. Di samping itu memang ada 4 orang yang dirawat di Puskesmas Cilau. Jadi dipastikan pada umumnya mereka makan jebret. Setelah dirawat semalaman, kondisi korban di klinik Cihideng mulai membaik. Rasa pusing, mual dan sakit perut berkurang. Perut sakit, muntah-muntah, katanya pusing. Pusing gitu ya? Iya. Makan berapa tusuk? 2 tusuk. Emang udah biasa jajan seperti itu? Iya, udah biasa. Oh. Udah kesukaannya gitu, Oh, gitu ya. kayak gitu. Itu waktu dia ngomong ada sesuatu yang rasa beda atau apa gitu? Gak ada katanya. Oh, ya. Udah biasa. Hingga kini para pasien belum diizinkan pulang karena proses pengobatan belum selesai. Sementara terkait pasien yang meninggal dunia karena keracunan, dokter menyebut ada sakit bawaan yang memicu kondisi fatal korban. Kondisi pasien yang 4 sudah tertangani dengan baik, tidak ada keluhan mual muntah, tidak ada keluhan mencret. Namun memang kita ada miss 1 pasien sampai meninggal dunia, plus dengan faktor penyakitnya itu ada penyakit diabetes dan juga sepsis, infeksi bakteri leukositosis. Karena ada bawaan itu ya? Ada bawaan penyakitnya. Kenapa mereka saat ini belum bisa diizinkan pulang, Dok? Kenapa belum diizinkan pulang? Karena masih dalam masa perawatan di sini selama 3 hari untuk dilihat. Untuk keluhan sih sudah tidak ada gitu ya. Jadi ke arah untuk menghabiskan antibiotiknya untuk habis di sini. Menanggapi keracunan makanan hingga menyebabkan korban jiwa ini, pemerintah Kabupaten Garut membebaskan biaya pengobatan para korban keracunan sate jebret meskipun berasal dari luar kabupaten. Bebas biaya pengobatan tak hanya untuk pasien yang dirawat tetapi juga pasien yang meninggal dunia. Sementara terkait evaluasi dan inspeksi sate jebret masih akan diproses karena pihak Pemkab masih fokus mengecek kualitas jajanan depan sekolah. Itu akan ditanggung oleh Dinas Kesehatan. Jadi yang ada di puskesmas itu digratiskan, sedangkan di rumah sakit swasta nanti akan dibayar sama saya 82. Ya. Untuk yang meninggal dunia Pak, bagi keluarga yang meninggal dunia nanti kita akan atur demikian. Ya. Garut itu kan banyak hal yang berhubungan dengan kulit domba, kulit sapi ya. Kita sebenarnya punya security pool ya, yang lebih di kapal. Alat kita lengkap, laboratoriumnya lengkap, mobilnya ada. Kita sudah menyisir kemana-mana. Saya akan tingkatkan lagi penyisirannya. Karena sekarang ini mereka itu yang di KP itu fokus di depan-depan sekolah. Yang ontan-ontan itu, warna-warna itu ya. Yang ke sini itu tidak ada, ini baru kapan terjadi ya. Tercatat korban keracunan mencapai 39 orang yang berasal dari Garut dan Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya warga Garut, dugaan keracunan sate jebret yang dijual di Pasar Bojongloa juga menelan korban warga Tasikmalaya. 1 warga dilaporkan meninggal dunia. Mimin warga desa Keesaan Maju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya ini diduga jadi korban keracunan sate jebret yang dijual di Pasar Bojongloa, Cilau, Garut. Jenazah disemayamkan di Masjid Jami sebelum dimakamkan. Keluarga dan kerabat tak menyangka perempuan 61 tahun ini meninggal usai menyantap sate jebret yang dibeli di pasar. Salah satu keluarga korban yang selamat mengatakan rasa sate tak berbeda. Namun usai memakan 1 tusuk sate, ia merasakan sakit perut, mual dan muntah. Perut sakit,
badan panas gitu. Panas. Menggigil gak? Dingin. Iya, iya. Ada makan berapa tusuk? 1 tusuk. 1 tusuk. Habis itunya atau habis ya? Habis. Meninggalnya Mimin menambah daftar dugaan korban keracunan sate jebret yang dijual di Pasar Bojongluwa, Cilau, Garut. Dari data pemerintah Kabupaten Garut, total korban keracunan mencapai 39 orang yang berasal dari Garut dan Tasikmalaya. Lalu 2 diantaranya meninggal dunia masing-masing dari Garut dan Tasikmalaya. Pihak Dinas Kesehatan Garut mengambil sampel makanan ke laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan massal ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.